Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada video ini kita akan bahas tentang reCAPTCA yang error. Itu include ya, baik itu reCAPTCA sendiri ataupun HCAPTCA atau GTS-CAPTCA atau juga PenCAPTCA atau bahkan mungkin anti-GET gitu, karena semua task ataupun tugas yang diklik yang berupa gambar itu bisa terjadi error gitu. Contohnya ya yang error itu. Nah, salah satunya ya kalau di HP itu contohnya seperti yang di depan Anda ini. Ini udah mulai keluar tugas seharusnya tapi tidak muncul HCAPTCA atau PenCAPTCA. Nah, biasanya kalau karena ini situsnya itu situs NPE, saya perbesar ini situsnya NPE ya, npe.pajenda.gov.br. Nah, itu biasanya situs ini berisi tugasnya itu tentang HCAPTCA itu biasanya. Nah, ini karena ada masalah, ada trouble, itu jadi error. Jadi tidak ada HCAPTCA-nya biasanya. Itu yang ada itu cuma ada tulisan. Oke, contoh yang lain ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini contoh dari situs tech.com. Itu biasanya itu berisi tentang HCAPTCA juga sama. Nah, ini situsnya, nama situsnya. Ini harusnya ada HCAPTCA. Nah, itu tapi ini terjadi error. Contoh lain. Nah, contoh lain itu seperti ini. Atau juga nah, ini lihat, harusnya ini berisi tentang reCAPTCA otomatis karena nilainya 0,5. Nah, ini tapi ternyata yang keluar cuman error saja seperti ini, tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengatasinya. Oke. Seperti yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa error itu karena terjadi ada ketidaksamaan antara perangkat yang kita gunakan atau IP address yang kita gunakan. Itu umumnya IP address ya, IP address yang kita gunakan dengan keinginan daripada konsumen atau pelanggan Kolo. Jadi mungkin pelanggan Kolo itu pinginnya dibuka oleh orang-orang luar negeri selain Indonesia, tapi ternyata yang membukanya kita sebagai warga Indonesia. Jadi situs itu tidak menampilkan tugas dari Kolotibablo. Oke. Maka karena alasan tersebut, maka kita harus mengubah IP address kita atau IP address atau status daripada koneksi internet kita. Nah, kalau misalkan masalah daripada IP address, maka itu tidak ada lain. Yang pertama, karena berhubungan dengan IP address, maka untuk mengubah IP address kita tidak ada lain yaitu dengan memakai software tertentu yang bertujuan untuk mengubah IP address. Apakah itu proxy atau VPN? Di Google bisa Anda search. Ini ada software yang merupakan software atau VPN recommended ya, itu banyak di Google. Nah, ini software yang terkenal yang direkomendasikan oleh para blogger seperti Express, Node ataupun yang lainnya, silahkan dicoba. Tapi ingat, tidak semua software VPN ataupun proxy itu support mendukung dengan situs Kolotibablo. Atau tidak semua proxy atau VPN itu mendukung terhadap tugas dari Kolotibablo. Mungkin ketika Anda menggunakan VPN atau proxy, ternyata tugas tersebut masih tetap error, tapi errornya berbeda dengan error sebelumnya, tampilannya mungkin berbeda gitu. Mungkin karena tidak mendukung itu. Jadi yang pertama adalah dengan menggunakan software proxy atau VPN, oke ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ini saya tampilkan tentang kartu perdana. Kartu perdana, oke ya. Biasanya
Yang menampilkan error itu yang paling banyak. Jadi tiap provider dari kartu internet Anda itu berbeda-beda. Dari mulai Telkomsel, kemudian bisa kemudian XL, kemudian Smartfren atau Axis, kemudian M3 dan yang lainnya itu tiap-tiap kartu atau provider koneksi internet Anda itu berbeda-beda dalam menampilkan errornya. Jadi ini maksudnya. Jadi mungkin biasanya kalau Telkomsel, kalau ada memakai koneksi Telkomsel itu biasanya lebih banyak, lebih banyak menampilkan errornya. Biasanya kalau Telkomsel, karena kalau Telkomsel itu kan asli dari Indonesia, Jadi banyak sekali situs-situs yang terblokir oleh jaringan dari Telkomsel. Nah, gitu. Kalau Telkomsel berbeda, ketika Anda menggunakan Smartfren atau XL atau Tri. Nah, saya pernah mencoba gini. Ketika menggunakan Telkomsel kartu AS itu sekitar 30% itu terjadi error. Recaptcha banyak yang error itu. Nah, kemudian itu saya berinisiatif, saya berpikir Telkomsel itu kan dari Indonesia. Kenapa tidak kalau mengubah kartu gimana ya? Misalkan mengubah kartu dengan kartu Tri atau dengan kartu XL. Nah, itu kan bukan asli dari Indonesia ya. Sebetulnya itu dari Hong Kong. Nah, karena dari luar negeri, kemungkinan besar providernya itu bakalan kurang dalam memblokir situs-situs. Mungkin oleh Telkomsel yang diblokirnya sampai 30%. Mungkin oleh yang providernya dari Hong Kong, mungkin atau dari negara lain, selain asli dari Indonesia, selain asli dari Indonesia, mungkin yang diblokirnya itu akan berkurang sekitar 90%. Nah, saya coba mengganti dari Telkomsel ke XL, ya, meskipun kita tahu ya XL itu harga paketnya jauh lebih mahal dari Telkomsel. Telkomsel itu mending, ada yang 80 dan ada yang 80.000 untuk mendapatkan 30 GB. Tapi kalau XL itu di atas ratusan ribu. Saya coba. Ternyata ketika mencoba XL, nah itu ternyata jumlah recaptcha atau tugas yang errornya itu lebih minim, lebih sedikit itu salah satu contohnya. Jadi dengan menggunakan provider lain yang aslinya bukan dari Indonesia itu memungkinkan Anda bisa meminimalisir jumlah recaptcha yang error gitu. Cuman saya tidak diteruskan memakai XL. Kenapa? Karena awal menggunakan akun tersebut itu menggunakan Telkomsel. Saya tidak meneruskan menggunakan XL. Kenapa? Karena awal registrasi atau menggunakan akun tersebut, akun Klotibablo itu menggunakan Telkomsel. Jadi saya kembali lagi ke Telkomsel, meskipun itu banyak tugas yang error. Saya takut ketika merubah IP address dari Telkomsel ke XL itu bisa mengakibatkan akun saya di banned. Nah, gitu alasannya. Nah, itu mungkin 2 tips ya, cara yang pertama dengan VPN atau proxy itu saya tidak merekomendasikan ya, tidak merekomendasikan. 99% saya tidak rekomendasikan. Yang kedua, itu dengan cara merubah kartu provider jaringan internet Anda. Nah, kalau itu saya agak merekomendasikan karena itu kita tetap IP address-nya itu terdeteksi di Indonesia, cuman kartunya saja yang dirubah. Karena merubah provider itu akan bisa merubah juga berapa akun, berapa situs yang terblokir. Nah, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.